Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan mengenai bisnis plan kami. Di sini saya bersama Trisna, Safa, Iqbal, dan Raisa. Yang pertama saya akan menjelaskan mengenai industri analis. Zaman modern ini, segala informasi yang kita butuhkan sangat mudah untuk dicari. Analisis industri sendiri bermanfaat bagi para bisnis untuk menentukan strategi maupun meminimalisir risiko yang mungkin terjadi ke depannya. Tren dan pertumbuhan industri. Pangan tidak hanya menjadi konsumsi, tetapi juga menjadi ajang inovasi. Indonesia sendiri merupakan pasar yang tepat untuk mengembangkan industri makanan, atau yang biasa disebut sebagai industri food and beverage. Salah satu produk yang tinggi peminat dan memiliki potensi bisnis yang besar adalah frozen food. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai company description. Deskripsi usaha. Z Frozen Food merupakan bisnis rumahan yang berpusat di kota Pangkal Pinang dengan bahan baku produk berupa seafood. Bisnis ini sendiri berdiri sejak Desember 2021 hingga sekarang dan masih terus melakukan perkembangan. Sejarah usaha. Adanya pandemi 19 berdampak pada berbagai industri kehidupan, salah satunya industri makanan. Produk yang paling banyak diminati saat ini adalah frozen food. Di tempat usaha Z Frozen Food sendiri, dekat dengan sumber bahan baku. Hal ini membuat Z Frozen Food memiliki potensi besar berdiri di kota Pangkal Pinang. Untuk visi usaha sendiri, menjadi bisnis frozen food terbesar dan percaya di kota Pangkal Pinang. Lalu untuk misi usaha, yang pertama, menggunakan bahan seafood terbaik. Yang kedua, mengutamakan kepuasan pelanggan terhadap rasa produk. Yang ketiga, memberikan potongan harga bagi pelanggan tetap. Yang keempat, memberikan pelayanan maksimal kepada pelanggan. Dan untuk tujuan usaha sendiri adalah sebagai solusi bagi masyarakat yang membutuhkan waktu cepat untuk memasak, namun tetap menginginkan makanan yang higienis dan rapi, dan bergizi. Sesuai misi kami barusan, maka kami Z Frozen Food menciptakan beberapa produk, yaitu berupa panada, egg roll, dan juga pastel, yang tentunya berbahan dasar seafood, di mana seafood ini sendiri berasal dari ikan tenggiri, ikan tongkol, dan juga udang yang diperoleh dari pasar ikan batu belubang dan pasar kampung asam dari Pangkal Pinang. Lalu untuk pengemasannya sendiri, kami bekerjasama dengan toko Lia Plastik di daerah sana juga. Selanjutnya, berikut merupakan company structure dari Z Frozen Food, di mana terdapat CEO yang bertugas, yang bertanggung jawab terkait keputusan-keputusan besar yang diambil di dalam operasional perusahaan. Lalu juga di sini terdapat CMO, CEO, dan juga CFO yang berturut-turut berperan sebagai marketing, operasional, dan juga Chief Financial Officer. Lalu terdapat Head of Kitchen, di mana di sini kami menempatkan Raisa, karena Raisa telah berpengalaman terkait pembuatan produk ini dan juga operasional bisnis sebelumnya yang telah dimiliki pribadi oleh Raisa. Selanjutnya ada bisnis model. Untuk yang pertama ada value proposition. Value proposition merupakan penjelasan keunggulan produk dan manfaat yang ditawarkan perusahaan bagi pelanggannya. Produk frozen food memiliki beberapa keunggulan dan manfaat sebagai berikut. Yang pertama adalah frozen food, lauk pauk dan makanan ringan tanpa bahan mengawet, tampilan unik dan ekonomis. Yang kedua, terdapat model bisnis yang beragam seperti adanya sistem barter, bahan baku untuk membantu nelayan lokal. Terus yang kemudian ada channels. Channels merupakan alat pemasaran yang tepat. Beberapa media yang digunakan dalam pemasaran produk frozen food yaitu yang pertama ada sosial media seperti Instagram, Facebook, dan sebagainya. Kemudian ada supermarket dan distribusi. Kemudian ada distributor frozen food. Selanjutnya ada customer relationship. Customer relationship merupakan hubungan perusahaan atau usaha tersebut dengan pelanggannya untuk membina hubungan baik dengan customer. Beberapa hal yang akan kita lakukan yaitu yang pertama,
memanfaatkan sosmed untuk wadah komunikasi. Yang kedua, menanyakan feedback terhadap produk yang telah dibeli pelanggan. Terus yang ketiga adalah repost Instastory di Instagram. Kemudian ada customer segment. Customer segment merupakan segmen pelanggan mana yang akan menjadi target bisnis. Target customer bisnis frozen food ini terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama adalah warga daerah Pangkal Pinang yang bekerja, yang tidak memiliki waktu untuk memasak. Kemudian anak-anak yang suka memilih makanan. Yang ketiga, panti asuhan daerah Pangkal Pinang. Kemudian yang keempat, nelayan daerah Pangkal Pinang. Kemudian untuk key partner merupakan pihak-pihak yang bisa bekerja sama dengan tujuan untuk menyokong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya, mengurangi risiko dan ketidakpastian persaingan, serta meningkatkan kinerja. Key partner pada frozen food ini adalah yang pertama, penjual ikan tenggiri, ikan tongkol, udang di pasar ikan batu Gelubang, dan pasar Kampung Asam, Kota Pangkal Pinang. Yang kedua adalah vendor packaging, yaitu toko lia plastik yang berlokasi di Kota Pangkal Pinang. Kemudian untuk key activities merupakan semua aktivitas yang berhubungan dengan produktivitas bisnis yang ada kaitannya juga dengan sebuah produk. Aktivitas pada frozen food ini adalah yang pertama memproduksi frozen food, yang kedua packing order, yang ketiga mengirimkan barang, dan yang terakhir pengiklanan. Kemudian ada key resource. Key resource merupakan daftar sumber daya yang sebaiknya direncanakan dan dimiliki perusahaan. Sumber daya pada frozen food ini adalah yang pertama dapur, kemudian perlengkapan memasak, kemudian bahan baku, kemudian modal, dan yang terakhir alat vakum. Untuk cost structure merupakan struktur pembiayaan bisnis. Struktur pembiayaan bisnis pada frozen food ini adalah biaya produksi frozen food dipisahkan menjadi dua, yaitu fixed cost dan variable cost. Untuk fixed cost yang dibutuhkan yaitu salary, kitchen set, dan lain-lain. Dan kemudian karena bisnis ini terbagi menjadi 3 produk, yaitu pastel, panada, dan egg roll, maka variable cost dibedakan berdasarkan produk. Terus kemudian ada revenue stream. Revenue stream merupakan bagaimana cara perusahaan atau usaha memperoleh pendapatan dari pelanggan. Revenue stream pada frozen food ini adalah yang pertama ada skema luxury. Skema ini merupakan bisnis model yang memberikan pendapatan 150% dari harga normal tiap produk. Skema ini disesuaikan dengan request atau permintaan khusus terhadap bentuk tiap produksi frozen food, seperti bentuk pastel yang dibuat bulat menyerupai bulan purnama, atau bentuk cake roll yang dibuat memanjang menyerupai sosis agar mudah dimakan oleh anak dari customer, atau lainnya. Kemudian skema normal. Skema ini merupakan bisnis model yang memberikan pendapatan 100% dari harga normal tiap produk dan gambaran MVP pada bisnis plan ini. Terus kemudian yang ketiga ada skema ekonomikal. Skema ini merupakan bisnis model yang memberikan pendapatan 50% dari harga normal tiap produk yang dibuat dengan bahan baku seafood nelayan setempat. Bahan baku seafood tersebut merupakan hasil pertukaran atau barter dengan produk skema normal Z Frozen Food. Skema ini hanya diperuntukkan bagi panti asuhan setempat guna membantu permasalahan sosial di Indonesia. Selanjutnya ada operational plan. Pada operational plan ini dibagi menjadi dua, yaitu proses backstage dan frontstage. Untuk proses backstage sendiri terdiri dari proses pembuatan dan pengemasan. Proses pembuatan terdiri dari yang pertama menyiapkan alat-alat dan fasilitas. Alat-alat dan fasilitas yang diperlukan adalah motor, peralatan memasak dasar lengkap, blender prosesor, cetakan pastel, vakum kemasan plastik, dan freezer. Proses pembuatan masakan yang pertama adalah membeli bahan-bahan. Bahan baku seperti daging, ikan akan dibeli pada tempat khusus di mana penjual telah memiliki kesepakatan dengan penyedia bahan baku. Pembelian dilakukan dengan kendaraan bermotor oleh 1 atau 2 orang. Pembelian untuk daging seafood akan dilakukan pada sore hari, sedangkan untuk bumbu-bumbu masak akan dilakukan pada pagi hari.
Selanjutnya adalah setelah seluruh bahan terkumpul, yang pertama dilakukan adalah menggiling daging dengan prosesor. Kemudian daging dipisahkan untuk egg roll atau panada dan ditaruh di tempat untuk dimasukkan ke freezer untuk diolah keesokan harinya. Selanjutnya adalah pembuatan dan pengemasan panada. Pembuatan panada dapat dilakukan oleh 1-2 orang. Proses pembuatan dilakukan dengan terlebih dahulu membuat adonan dan mengistirahatkan adonan. Isian panada bisa dibuat sembari menunggu adonan istirahat. Setelah proses pengisian dan pembentukan, panada digoreng setengah masak. Panada yang sudah setengah masak digoreng didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke dalam kemasan dan divakum. Setelah divakum dengan rapat, panada dapat langsung dimasukkan ke dalam freezer. Selanjutnya ada proses pembuatan dan pengemasan egg roll. Pembuatan egg roll dapat dilakukan oleh 1 orang saja. Proses pembuatan dimulai dengan membuat telur dadar sebagai bungkus egg roll. Tahap selanjutnya adalah mencampur daging yang telah digiling dengan bumbu. Campuran daging dan bumbu digulung dengan telur dadar dan dilapisi aluminium foil. Egg roll kemudian dikukus. Setelah dingin, egg roll akan diiris dan dilumuri dengan tepung roti. Setelah dilumuri dengan tepung roti, egg roll dapat langsung dimasukkan ke dalam kemasan dan divakum. Setelah divakum, egg roll bisa langsung ditaruh di freezer. Selanjutnya adalah pembuatan dan pengemasan pastel. Pembuatan pastel dapat dilakukan oleh 1-2 orang. Proses pembuatan pastel dimulai dengan memotong-motong kentang dan wortel sebagai isian. Kentang dan wortel selanjutnya akan ditumis dengan bumbu. Tahap selanjutnya adalah pembuatan adonan. Setelah adonan selesai, isian dapat langsung dimasukkan dan pastel dapat langsung dibentuk. Pastel akan digoreng setengah matang terlebih dahulu sebelum dikemas. Setelah dibiarkan dingin, pastel dapat langsung dimasukkan ke dalam kemasan dan divakum, kemudian ditaruh di dalam freezer. Untuk proses front stage-nya, yaitu terdiri dari mempromosikan, menjual, dan mengantarkan produk. Proses penjualan. Alat-alat dan fasilitas yang dibutuhkan dalam proses penjualan ini adalah akun online shop, akun kontak resmi, WhatsApp, Instagram, Facebook, dan nomor HP, dan juga kendaraan motor. Stok produk disimpan di dalam rumah, kemudian proses penjualannya bisa secara online, baik dengan aplikasi online shop maupun dengan langsung datang ke tempat produksi. Proses pengantaran bisa menggunakan jasa ojek online, jasa pengiriman diantar langsung maupun mengambil sendiri. Untuk pengiriman yang diantar langsung dapat menggunakan motor maupun mobil sesuai dengan kondisi seberapa banyak pesanan. Selanjutnya ada market analysis. Yang pertama adalah segmentasi pasar. Produk frozen food utamanya ditujukan bagi masyarakat yang membutuhkan waktu yang singkat atau instan untuk memasak. Alasan dari diperlukannya waktu yang instan tersebut pun beragam. Alasan bisa berupa target pasar adalah pelajar atau pekerja kantor yang memiliki waktu dan kemampuan terbatas untuk memasak untuk diri sendiri maupun keluarga. Alasan lain juga bisa berupa target pasar adalah pengurus suatu komunitas seperti asrama atau panti yang harus menyediakan makanan untuk banyak orang dalam waktu yang singkat.